Halo dan selamat datang kembali di Departemen Kemajuan dalam episode Self Empowerment bareng gue Hasan. Hari ini kita bakal bahas minimalis atau minimalism. Bagi teman-teman yang nggak tahu minimalism itu apa, jadi minimalism itu adalah suatu pemikiran yang memang bertitik pokok pada sebuah kesederhanaan. Dan orang-orang minimalis adalah orang-orang yang menjalankan pemikiran minimalism ini. Dan biasanya contoh paling besar mereka adalah ketika membeli barang, mereka biasanya lebih kepada sebuah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Beda kayak orang-orang pada umumnya biasanya membeli sesuatu sesuai keinginan aja dan akhirnya jadi sampah gitu kan. Kenapa minimalism ini masuk dalam episode self-improvement? Bagi gue pribadi, kenapa gue masukin ini dalam episode self-improvement? Karena minimalism ini menurut gue termasuk dalam hal-hal yang harus dipelajari untuk pengembangan diri juga gitu. Karena memang bagus atau baik untuk dijalankan untuk bagi semua orang gitu. Dan memang ada dalam artian ada hal yang akan membuat kita tuh bisa lebih berkembang lagi gitu ketika menjalankan gaya hidup minimalis. Teman-teman mungkin butuh contoh orang-orang sukses yang menjalankan hidup minimalis ini. Yang pertama itu ada Mark Zuckerberg, teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua Mark Zuckerberg siapa ya, pendiri Facebook. Dan dia pakai baju itu aja. Dari situ aja kita bisa lihat sebenarnya dia emang orang-orang yang minimalis gitu kan, orang-orang yang menjalankan minimalism. Dan gue rasa itu udah contoh paling konkret gitu kan. Kenapa kita harus menjalankan minimalis dan siapa yang menjalankan minimalism ini gitu. Di sini mungkin harus gue perjelas bahwa gue cuman bakal menyampaikan sebuah pengantar gitu kan, sebuah ide pokok, sebuah gagasan utama yang saya harap teman-teman menggali lagi gitu. Dari mana teman-teman bisa menggali minimalis misalnya? Kalau teman-teman yang suka Netflix kan, bisa nonton serial Netflix yang berjudul The Minimalism. Di situ ada serial yang ibarat kata memang menggambarkan bagaimana sih orang minimalis itu menjalankan kehidupan sehari-harinya gitu. Kalau untuk buku, teman-teman bisa beli buku Francis J. judulnya Seni Hidup Minimalis. Bagi teman-teman yang nggak punya duit, bang, gue nggak punya duit, gue nggak bisa Netflix kan gitu, gue nggak bisa beli buku karena sekarang lagi pandemi, nggak ada duit dan semacamnya. Nah, untuk buku bisa teman-teman nikmatin di iPusnas. Ya, teman-teman bisa download aja iPusnas. Nanti di situ teman-teman bisa pinjem beberapa buku dan baca di situ langsung di HP gitu, dari HP. Dan alhamdulillahnya buku Seni Hidup Minimalis karyanya Francis J ini ada di iPusnas itu. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ. Di sini gue bakal ngasih gambaran kilas atau sedikit gambaran tentang minimalis. Kita udah dibahas di awal tadi, apa sih minimalis? Ya, minimalis orang-orang yang emang membeli sesuatu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi dari situ aja kita udah dapat gambaran yang jelas nih. Semoga teman-teman memang mendapatkan gambaran jelas ya soal minimalis ini. Dan ada beberapa aturan di minimalis ini atau orang-orang yang berpikiran dengan minimalism ini, bahwa yang pertama, barang tidak mencerminkan siapa diri kamu. Ya, setuju nggak setuju, suka nggak suka, tapi beginilah cara orang minimalis berpikiran. Mereka berpikiran bahwa apa yang mereka pakai tidak mencerminkan diri mereka gitu. Kenapa kayak gitu kan? Ya menurutku masuk akal aja, karena gini, contoh sederhana misalnya kayak valet gitu kan. Orang-orang valet itu kan pakai mobil mewah gitu kan, karena memang mereka harus parkirin mobil itu. Nah, ketika mereka pakai mobil itu, apakah mencerminkan diri mereka itu orang kaya? Enggak kan. Mereka bakal dilihat sebagai seorang valet gitu, petugas valet gitu. Begitu juga kita ketika kita pakai baju branded, pakai barang-barang mewah, ya nggak bakal mencerminkan siapa kita gitu. Orang bakal ngelihat apa yang udah kita lakuin dan apa yang sedang kita lakuin. Itu yang bakal mereka lihat kita. Mereka lebih melihat ke sosok, bukan apa yang lu pakai. Itu satu pemikiran dasar dari seorang minimalis. Lalu yang kedua, seorang minimalis itu bakal mengkategorikan barang-barang yang mereka miliki. Pertama adalah barang-barang yang fungsional. Ya, sesuai namanya, barang-barang yang fungsional adalah barang-barang yang memang berfungsi atau memiliki kegunaan, dan ketika kita tidak memilikinya bakal ada kesusahan gitu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kayak misalnya kasur, peralatan masak, baju, dan semacamnya.
diingat untuk baju memang bukan baju-baju yang branded ya, tapi baju-baju yang sesuai kegunaan gitu. Lalu ada barang dekoratif. Barang dekoratif sendiri adalah barang-barang yang memang bersifat dekoratif, yaitu menghiasi rumah lah ibarat katanya. Barang dekoratif ini bisa seperti lukisan atau pernak-pernik lah yang memang dipajang di rumah gitu. Jadi orang minimalis itu jangan berpikiran kalian nganggapnya kayaknya hidupnya polos aja gitu kan, cuman cat doang atau cat putih doang, enggak. Jadi orang minimalis juga berpikiran dekoratif. Tapi ketika membeli lukisan atau pernak-pernik lainnya, harus dipastikan bahwa lukisan itu harus dipajang di ruang tamu biar mereka bersifat dekoratif. Karena ketika kita pajang lukisan itu di tempat-tempat yang memang susah terjangkau, itu bukan lagi dekoratif, berarti sampah yang memang harus dibuang. Yang ketiga adalah barang emosional. Nah, barang emosional sendiri bisa teman-teman simpan kalau misalnya teman-teman memang ada kenangan yang tertentu gitu, atau bisa teman-teman buang. Barang emosional ini kayak oleh-oleh dari perjalanan dari mana, menang lomba dan semacamnya. Jadi orang minimalis berpikiran kenapa sih bisa dibuang gitu barang emosional ini? Karena orang-orang minimalism berpikirannya kenangan itu adanya di mereka masing-masing atau dalam diri mereka, bukan bentuk barang gitu. Jadi mereka nggak harus mengingat kenangan dengan melihat barang gitu, karena yang masuk dalam kenangan, yang ibarat katanya merasakan kenangan adalah diri mereka gitu. Jadi untuk apa nyimpen barang gitu. Jadi ada 3, pertama barang fungsional, dekoratif, dan barang emosional. Berbicara soal minimalis ini sendiri, Mahatma Gandhi juga pernah bilang bahwa hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup gitu. Ada pelajaran yang memang filosofis banget lah ibarat katanya ketika kita menjalankan kehidupan minimalis ini. Oke, mungkin itu ya dasar-dasar pemikiran dari seorang minimalis. Dan gue harap teman-teman mau menggali lagi gitu minimalis ini, karena ketika kita mau ngomongin panjang lebar gitu kan, atau mungkin kita mau ngomongin bukunya Francine Gay, ya bakal panjang gitu podcast ini, dan teman-teman gue rasa juga bakal males gitu kan dengerin. Nah untuk itulah gue menyarankan teman-teman lebih menggali lagi gitu, entah dari bacaan, dari video, dan untuk di YouTube juga ada sih, gue lupa lagi nyampein. Kalau di YouTube tuh ada channel namanya Matt the Avila. Jadi di situ dia memang bahas soal minimalis banget, dan gue pun terinspirasi dari dia ketika gue nonton di YouTube dan gue ketemu channel dia gitu kan. Gue jadi berpikiran kayaknya gue harus hidup minimalis deh. Karena pertama gini, minimalis, dengan hidup minimalis lu bakal jadi orang yang hemat. Lalu yang kedua, karena sedikit barang pasti sedikit stres, karena kita nggak ngurusin banyak barang. Tapi gini, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ya gimana kalau misalnya hidup di media sosial kayak gini gitu kan, zamannya digital gitu kan, kita harus tampil wow di foto-foto Instagram atau media sosial lain gitu, harus tampil wow gitu biar diakui. Ya menurut gue lu harus lebih berprestasi, dan memang nggak harus tampil mewah gitu, karena lu itu hidup tuh nggak untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Lu hidup untuk diri lu sendiri. Dan menurut gua Instagram atau post-post Instagram itu bukan sebuah kebutuhan gitu kan. Ketika lu menganggap post di Instagram dengan baju mewah dan barang-barang branded itu sebuah kebutuhan, ya lu jauh dari kata minimalis, dan berarti lu tuh hidup untuk memenuhi ekspektasi orang doang gitu. Jadi harap dihindari. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Terima kasih yang udah mendengar sampai akhir. Dan gue harap lu terus menggali kalau memang lu tertarik soal hidup minimalis ini. Tetap semangat, karena memang berat untuk hidup minimalis. Ya gimana sih kalau lu nggak berat gitu kan. Ketika lu hidup harus dengan sederhana gitu kan, dan penilaian orang lain. Tapi ketika lu udah pegang bahwa kita hidup itu nggak untuk memenuhi ekspektasi orang lain, ya lu pasti bisa jalanin. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa.